Nah, seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia saat ini memiliki salah satu sumber daya alam paling berharga di dunia, bos, yang cukup melimpah, yaitu nikel. Barang tambang satu ini pun menjadi barang berharga dan dicari karena kegunaannya yang sangat penting dalam pembuatan komponen baterai kendaraan listrik. Nah, ibarat kata pepatah, tuntutlah ilmu sampai ke negeri China. Dikutip dari beberapa sumber berita berikut, salah satunya nikel.co.id, juga mewartakan bahwa ternyata Indonesia pun telah mengirimkan 21 pemudanya untuk mempelajari industri nikel dan baterai di negeri Tiongkok, Cina. Hal ini pun disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yaitu Pak Luhut Binsar Panjaitan. Dalam HUT BPPT ke-43, Senin 23 Agustus 2021 kemarin, beliau pun menyampaikan bahwa potensi industri nikel bisa menolong ekonomi Indonesia. Namun dia menyatakan bangsa Indonesia harus melakukan lompatan dengan kekayaan mineral yang dimilikinya tersebut, dengan terus menghasilkan inovasi-inovasi yang bisa diaplikasikan menjadi basis pembangunan ekonomi di tanah air. Dan di bidang industri nikel, Pak Luhut pun mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengirim sebanyak 21 pemuda dari sejumlah universitas terkemuka di dalam negeri untuk melihat proses produksi baterai litium di negara China Tiongkok. Dan mereka pun sudah setahun di sana. Harapannya mereka nanti terlibat dalam proses produksi baterai litium di Indonesia, kata Pak Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini, bos. Dalam paparannya beliau juga mengatakan terus mendorong anak-anak super pintar Indonesia untuk diambil dan disekolahkan ke luar negeri dengan pemerintah sebagai promotornya. Menurutnya akan dibuatkan pula cangkang di dalam negeri untuk bisa menampung anak-anak itu sekembalinya nanti dan berkembang menjadi ahli-ahli hebat di Indonesia. Kemudian Menteri Riset dan Teknologi atau Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Pak Bambang Brojonegoro juga mengingatkan kepada BPPT bahwa sumber daya manusia unggul menjadi kunci bagi Indonesia tak terjebak sebagai negara berkembang atau negara yang berpendapatan menengah. Beliau pun merujuk pada bonus demografi yang sedang dinikmati oleh Indonesia, di mana jumlah usia produktif lebih besar daripada yang non-produktif. Beliau juga mengajak untuk belajar dari pengalaman sukses Korea dan Jepang, serta Chile. Dua pelajaran yang bisa diambil, Pak Bambang pun mengatakan yang pertama, yaitu Indonesia harus bisa membuat perubahan yang transformatif, berbekal pembangunan ekonomi yang berbasis inovasi. Ini pun sejalan dengan yang dinyatakan Pak Luhut dengan rencana industri nikel di tanah air. Yang kedua adalah membuat pajanan teknologi kepada kalangan UKM sebagai pelaku ekonomi terbesar di dalam negeri. Kedua cara itulah yang disebut beliau dilakukan Jepang dan Korea saat bertransformasi menjadi negara maju. Nah, apakah Indonesia bisa mengikuti langkah Jepang dan Korea untuk bertransformasi menjadi negara maju? Mari kita dukung penuh dan apresiasi transformasi Indonesia ini, bos. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indo Heroes.